أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 15, penjelasan tentang keluarnya ruh dari badan. Di dalam sebuah khobar dijelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin terputus dari dunia dan menghadap pada akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih. Wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan surga dan hanut, semacam obat agar mayat tidak busuk, dari hanut-hanut surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduklah malaikat maut di sisi kepalanya seraya berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah." Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan kisah ini, lalu keluarlah ruh dan mengalir dari badannya sebagaimana tetesan mengalir dari minuman. Para malaikat pun mengambil dan meletakkan ruh itu pada apa yang ada di depan mereka. Mereka memasukkan ruh ke dalam kain-kain kafan itu, dan keluarlah dari kain-kain kafan itu bau wangi seperti bau misik. Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan kisah ini, dan tidaklah mereka naik ke langit bersama ruh itu bertemu dengan para malaikat lain, kecuali para malaikat-malaikat itu bertanya, "Bau wangi apakah ini?" Mereka pun menjawab, "Ini adalah bau fulan," seraya menuturkan sebaik-baik nama orang itu yang mana dia dipanggil dengan nama itu di dunia. Tatkala mereka dengan ruh itu sampai ke langit, maka mereka meminta dibukakan, lalu dibukakanlah pintu-pintu langit untuk mereka. Dan para malaikat yang ada di langit ikut mengiringi dari setiap langit sampai langit ketujuh. Menyerulah suara yang menyeru dari arah zat Allah. Catatlah di dalam kitab amalnya bahwa tempatnya di dalam surga Iliyun. Dan kembalikanlah dia ke bumi karena sesungguhnya dia diciptakan dari bumi, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah yang maha luhur, yang artinya, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dalam surat At-Taha ayat 55. Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan kisah ini, lalu para malaikat mengembalikan ruh ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat yang menyeramkan. Keduanya menundukkannya seraya bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" dan seterusnya. Kemudian keduanya bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini yang telah diutus di dalam kalian semua, yakni Nabi Muhammad SAW?" Lalu dia menjawab, "Dia adalah utusan Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya, dan aku beriman dan sebenar-benarnya." Lalu menyerulah dari arah langit, "Telah benar hambaku, maka beberkanlah baginya tikar dari surga. Kenakan dia pakaian dari surga dan bukakan baginya pintu surga." Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan kisahnya, lalu datanglah bau dan wangi dari surga, dan diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Nabi SAW bersabda melanjutkan kisah ini, kemudian datanglah seorang yang tampan wajahnya dan pakaiannya berbau wangi.
Lalu orang itu berkata kepadanya, "Bergembiralah dengan seseorang yang akan membahagiakanmu. Ini adalah harimu, yang mana kamu telah dijanjikan atas hari ini." Lalu dia bertanya kepada orang itu, "Siapakah kamu?" "Semoga Allah yang Maha Luhur merahmatimu. Aku tak pernah melihat di dunia seseorang yang lebih tampan darimu." Orang itu pun menjawab, "Aku adalah amal baikmu." Lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali pada keluargaku, yaitu keluarga amal soleh, surga, dan kenikmatan akhirat. Jika dia termasuk golongan orang yang celaka, ketika kematian datang kepadanya, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Mereka membawa pakaian azab atau pakaian siksa. Mereka duduk jauh darinya. Lalu datanglah malaikat maut. Dia duduk di sekitar kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah yang Maha Luhur." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melanjutkan kisah ini, "Lalu ruhnya terpisah dari jasadnya. Keluarlah ruh dari jasadnya sebagaimana perasan air yang keluar dari bulu yang basah. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka dia dilaknat oleh setiap apapun yang bertemu dengannya di antara langit dan bumi. Namun setiap apapun bisa mendengarnya suara laknat, kecuali sakolain atau manusia dan jin." Lalu para malaikat membawa ruhnya naik ke langit. Ketika mereka sampai membawa ruh itu di langit dunia, maka terkuncilah langit karena kedatangan ruh itu. Lalu menyerulah suara yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, "Kembalikan dia ke tempat berbaringnya." Lalu mereka mengembalikannya ke kuburannya. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir pun mendatanginya dengan membawa sesuatu yang paling sulit dari setiap kesulitan. Suara keduanya seperti halilintar dan kedua matanya seperti kilat yang menyambar. Keduanya membelah bumi dengan taringnya. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia pun menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu menyerulah suara dari arah kubur, "Pukullah dia." Kedua malaikat itu pun memukulinya dengan pemukul besi. Jikalau semua makhluk berkumpul, maka mereka tidak akan bisa mengangkat pemukul itu. Menyalalah api di kuburnya, lalu kubur itu menghimpit dan mencampur aduk tulang belulangnya. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang buruk rupa dan busuk baunya seraya berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan keburukan." Maka demi Allah, kamu tidak pernah beramal, tetapi kamu lambat dalam melakukan ketaatan dan bergegas dalam melakukan maksiat kepada Allah. Dia pun bertanya, "Siapa kamu?" "Aku tidak pernah melihat di dunia orang yang lebih buruk rupa dari kamu." Lalu orang itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Kemudian dibukakan pintu menuju neraka baginya sehingga dia melihat tempat duduknya di dalam neraka. Maka tiada henti seperti itu, disiksa, dikubur sampai hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang mukmin diuji di dalam kuburnya selama 7 hari, sedangkan orang kafir selama 40 hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa meninggal dunia di hari Jumat, maka Allah yang Maha akan memberinya keamanan dari fitnah kubur." Di dalam sebuah khobar dijelaskan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, tatkala seseorang meninggal dunia dan diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah malaikat maut
ia duduk di sekitar kepalanya. Dia menyiksanya, memukulinya sekali dengan palu yang mana tidak tersisa anggota badannya kecuali terputus-putus. Kuburnya terluap-luap oleh api. Lalu dia berkata, "Berdirilah atas izin Allah." Maka tiba-tiba dia duduk tegak dengan menjerit, yang mana jeritan itu terdengar oleh apapun yang ada di antara langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Dia bertanya kepada malaikat itu, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyiksaku? Padahal aku telah benar-benar mendirikan sholat, mengerjakan zakat dan puasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat itu pun menjawab, "Aku menyiksamu karena sesungguhnya kamu pada suatu hari bertemu dengan orang yang teraniaya. Dia meminta pertolongan kepadamu, namun kamu tidak menolongnya. Dan kamu sholat suatu hari dan kamu tidak bersuci dari kencingmu. Maka dijelaslah berdasarkan khobar ini bahwa menolong orang yang teraniaya adalah wajib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa melihat orang yang teraniaya lalu dia meminta pertolongan kepadanya dan dia tidak mau menolongnya, maka dia akan dipukul di dalam kuburannya sebanyak 100 cambukan dari api neraka. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, ada 4 golongan yang didatangkan Allah di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang yang memberi kenyang pada orang yang lapar, orang yang memberi bekal pada orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menolong orang lemah, atau orang yang menolong orang kesusahan." Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tatkala mayit diletakkan di dalam kuburnya dan ditimbunlah tanah kepadanya, keluarga dan anak-anaknya pun berkata, "Aduh Tuanku, aduh orang yang memuliakanku." Lalu malaikat yang diserahi untuk menyiksa berkata, "Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan?" Dia pun menjawab, "Iya." Malaikat pun berkata, "Kamu adalah orang yang mulia." Lalu hamba itu, mayit itu berkata, "Mereka mengatakan hal itu andai mereka diam." Lalu kubur pun menghimpitnya dan bercampur aduklah tulang belulangnya. Sedangkan dia menyeru di dalam kuburnya, "Aduh tulangku, aduh begitu hinanya tempatku, aduh penyesalanku, aduh begitu sulitnya pertanyaanku." Sampai masuklah awal malam Jumat di bulan Rajab dari tahunnya itu. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni keburukannya dan aku menghapus kesalahannya, sebab dia itulah banyak menghidupkan malam ini. Wallahu alam bisawab."